Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Setiap tahun kita masuk dalam masa Prapaskah. Agar kita tidak terjebak dalam rutinitas tahunan, maka saya mengajak Anda semua yang hadir di sini merenungkan 3 catatan berikut ini. Yang pertama, abu. Sebentar lagi dahi kita diolesi dengan abu. Ada banyak hal menarik dari peristiwa ini. Abu yang kita pakai adalah abu daun palma tahun yang lalu. Bukan abu rokok, bukan abu kayu atau sembarang abu. Mengapa memakai daun palma tahun lalu? Sebab kita melalui pengenaan abu di dahi ini diingatkan kembali bahwa tahun lalu kita mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja semesta alam keturunan Daud. Hari ini melalui pengenaan abu di dahi kita disadarkan kembali. Bukankah dalam setahun ini kita kerap kali mengkhianati Tuhan, ragu-ragu pada Tuhan, juga kecewa dengan Tuhan. Oleh karena itu olesan abu di dahi disertai dengan kata-kata bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan pengenaan abu ini diberikan kepada semua orang Katolik tanpa terkecuali. Bahkan sekarang ini ada gerakan pengenaan abu untuk orang-orang yang Kristen lain. Jadi rupanya abu kita itu laris, banyak yang minta dari gereja-gereja lain. Tapi memang ini adalah peristiwa yang menarik untuk kita geluti. Sebab dengan demikian kita tidak peduli lagi apakah Anda itu tadi mandi atau tidak, cantik atau tidak, kaya atau miskin, tua atau muda, anak-anak atau lansia, semuanya akan diberi abu. Inilah ungkapan yang penting. Ini bukan ungkapan drama yang tidak punya arti, tetapi ini adalah ungkapan yang penting agar kita sadar kalau kita ini dari debu yang lemah dan kotor, yang rendah dan hina. Dari kesadaran ini bahwa kita ini adalah manusia yang lemah sebagaimana abu, sebagaimana debu, kita hendak merasakan kembali cinta kasih Tuhan. Supaya kita yang lemah ini akhirnya diangkat oleh Tuhan untuk mengalami kemuliaannya. Itulah pengertian kita tentang abu yang kita kenakan. Yang kedua, tersembunyi. Masa Prapaskah diisi dengan doa, puasa, dan sedekah. 3 tindakan ini saling berkaitan. Karena berdoa kita mengenal diri sendiri di hadapan Tuhan. Sehingga sadar akan dosa. Lantas berpuasa agar bisa melepaskan kecenderungan duniawi kita. Ujung dari doa dan puasa itu adalah sedekah atau bisa dikatakan cinta yang mulai bersemi. Dan kita berani kemudian membagikan hidup kita kepada sesama. Sehingga doa, puasa dan sedekah menjadi tindakan yang saling terkait. Namun Yesus meminta agar doa, puasa dan sedekah ini dilakukan secara tersembunyi. Ingat, tersembunyi. Oleh karena itu, sepulang gereja Anda dilarang selfie. Biasanya kan gitu, selfie dulu, dahinya kemudian difoto, kemudian dipasang status. Di bawahnya ditulis bernafas dalam lumpur gitu ya. Ingat, tersembunyi, enggak usah lagi pamer bahwa kalian sudah ke gereja
dahimu dikasih abu. Enggak usah lagi. Karena tadi sembunyi. Bahkan sebelum misa ini sudah pada selfie-selfie tadi kan. Ini Miss Dinar sama petugas liturgi itu. Ngapain selfie-selfie ini? Disinilah kita diajak hari ini untuk mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan tersembunyi. Doa itu bersifat pribadi dan satu arah. Aku dan Tuhan di dalam keheningan. Mengapa di dalam keheningan? Supaya kita bisa mendengarkan Tuhan. Puasa itu adalah olah jasmani agar rohani tertata sehingga bisa menemukan kehendak ilahi. Dan Tuhan itu hanya bisa dilihat apabila kita sungguh-sungguh mengosongkan diri tanpa motivasi pamer. Demikian pula sedekah bukan tanda kita baik. Seringkali kita menganggap kalau sudah sedekah berarti kita baik. Ternyata melalui prapaskah ini sedekah itu bukan soal itu yang utama. Sedekah itu adalah cara menemukan atau melihat Tuhan dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Melalui sedekah kita diajak untuk melihat Tuhan yang hadir di situ, yang hadir dalam kelemahan. Oleh karena itu, apabila kita berpuasa, berdoa dan bersedekah, yang kemudian kita pamerkan supaya dipuji, kita pasti tidak bertemu Tuhan. Yang kita temui dengan cara itu adalah justru kesombongan diri. Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah sedekah. Inilah bahayanya mengapa Yesus mengatakan seluruh tindakan, 3 tindakan tadi, doa, puasa, dan sedekah mesti dilakukan dengan tersembunyi. Yang ketiga, pahala. Yesus hari ini berjanji, apabila doa, puasa, dan sedekah dilakukan secara tersembunyi, maka Bapa yang bertempat yang tersembunyi itu akan menganugerahkan pahala surgawi. Bahasa yang kita dengarkan tadi adalah upah atau yang disebut dengan di sini karena itu datang dari Tuhan, maka disebut dengan pahala. Apa pahalanya? Saya ingin menyebut 3 pahala. Pahala yang pertama, melalui prapaskah ini, manakala kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, ternyata Allah itu siap membalut luka-luka dosa kita dan menyembuhkan kita. Disinilah pahala yang sedemikian indah, sebab tidak ada yang melegakan hati selain mengalami kesembuhan baik lahir maupun batin dari Tuhan. Maka melalui prapaskah ini kita menantikan pahala itu supaya Tuhan membuat luka-luka dosa kita ini akhirnya ditutupi oleh belas kasih dan cintanya. Pahala yang kedua, Tuhan akan memperlihatkan diri. Inilah yang kiranya pahala yang begitu indah. Sebab seluruh cita-cita hidup rohani kita adalah ingin memandang Tuhan dari muka ke muka. Dan itu ternyata tidak hanya nanti setelah kita mati, tapi saat ini juga, saat kita berada di atas bumi, pahala itu sedang kita miliki manakala kita memasuki semuanya dengan syarat-syarat yang di muka tadi. Allah menampakkan diri dan kita bisa memandangnya dalam kontemplasi. Lalu pahala yang ketiga adalah mengalami Paskah. Kita yang seharusnya mati karena dosa, ternyata Tuhan sendiri membelanya. Dan kita semua dapat juga dibangkitkan oleh Allah untuk mengalami keselamatan yang abadi. Inilah pahala yang sedemikian luar biasa.
manakala kita menghayati hidup masa Prapaskah ini dengan doa, puasa, dan sedekah. Moga-moga Anda terpesona pada pahalanya ini, sehingga berani berdoa, berani berpuasa, dan berani bersedekah dengan cara tersembunyi. Dan akhirnya dengan melakukan itu semua, abu yang kita kenakan di dahi memiliki arti yang mendalam. Karena dari situ yang diisi dengan doa, puasa, dan sedekah, kita akan dapat mengalami sumber keselamatan. Moga-moga dengan ini kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melihat Tuhan.